dalam diskusi yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada kita. Kata Rasul, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubu. Tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan kamu itu mampu berdialog, mampu berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Rabb-mu tanpa adanya penterjemah, tanpa adanya penghalang dan hijab yang mendindingi antara dirimu dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, yang wujud dan nyata pada rahasia diri kita masing-masing, maka di situ pula lah kita wajib untuk senantiasa berkomunikasi, berdialog atau bertawajuh dengan Allah dan setiap masalah dan problem yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Allah mengatakan, wa ma tasyauna ila ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak, berkeinginan dan berbuat berdasarkan kehendak dan keinginan dirimu, akan tetapi hendaklah kamu berbuat, berkehendak dan berkeinginan itu atas kehendak dan keinginan aku. Kalau Allah telah memberikan suatu jawaban kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu jangan mengikuti dorongan hawa nafsu, kehendak dan keinginan kita. Akan tetapi setiap persoalan hidup kita ini mesti mengikuti kehendak dan maunya. Orang yang mau mengikuti kehendak dan maunya Allah, maka di situ Allah selalu mengutarakan tentang rahasia diri kita ini yang telah Allah angkat, yang telah Allah jadikan kita sebagai wali dan kekasihnya. Apa kata Allah? Waston kali nafsi wa anah tartuka pastanya lima yuha. Aku telah memilih dirimu ya, bagi diriku. Pastami lima yuha. Maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu. Jadi ketika Allah telah mengangkat, Allah telah memilih dan menjadikan kita ini menjadi wali dan kekasihnya atau menjadi hambanya, maka ketika itu dengarkanlah kalam-kalam Allah yang Allah selalu hantarkan ke dalam hati rohani kita ini. Baru kita bisa mendengarkan kalam-kalam ilahi, mendengarkan kalam-kalam Tuhan di dalam hati dan rohani kita. Apabila kolbu, hati dan rohani kita itu tidak lagi diganggu dan dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal pikirnya. Apabila rohani kita ini dalam keadaan mendung, rohani kita ini dalam keadaan berawan, dia terikat dan terantai serta dijajah oleh dunia nafsu dan akal pikirnya, maka sulit bagi dirinya mendengarkan kalam-kalam ilahi, mendengarkan kalam-kalam Tuhan yang sedang menyampaikan sesuatu itu ke dalam hati dan rohani kita ini. Maka untuk memahami, mendengarkan kalam-kalam ilahi yang Allah berikan ke dalam hati dan jiwa kita ini, maka Allah memberi jawaban kepada kita, wa tahhir baiti litaifina. Maka bersihkanlah rumahku itu selalu. Siapa yang mau membersihkan rumahku selalu untuk berzikir, untuk berdialog dengan aku, maka insya Allah aku akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk dalam hati dan rohani serta jiwanya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, ya, ketika rohani dan hati kita sudah dalam keadaan bening, sudah dalam keadaan sunyi, tidak lagi diganggu dan dipermainkan oleh dunia dan nafsu di dalamnya, insya Allah ketika itu Ibu, kita semua bisa mendengarkan kalam-kalam ilahi di dalam hati dan jiwa kita. Namun hal yang mesti kita pahami Bapak Ibu, Allah memberi hidayah, Allah memberi petunjuk, Allah berkalam-kalam di dalam hati kita, memberikan suatu jawaban sesuai dengan kehendak dan keinginan kita itu. Allah sesuaikan dengan karakter makom kita masing-masing. Makanya di dalam tawajuh itu ada kalanya Bapak Ibu Allah lihatkan semacam slide, semacam gambaran-gambaran, sehingga kita bisa mengambil iktibar, mengambil
pelajaran dari setiap slide dan gambaran yang Allah berikan kepada kita terhadap masalah yang kita hadapi. Ada juga Allah memberikan jawaban itu berbentuk kalam batin. Ya, pada saat kita menelepon ke anak, teman atau sahabat kita, maka ketika itu anak, teman dan sahabat kita langsung memberi jawabannya. Seperti itulah kayak kita menelepon sahabat kita. Tetapi ingat, kalam Allah itu bukanlah berbentuk lafaz dan suara. Akan tetapi kalam Allah itu la sautan wala harfun. Walaupun tidak berbentuk kata dan suara, karena kalam Allah itu tidak berbentuk huruf, tetapi kita mampu merasakannya akan petunjuk-petunjuk Allah itu yang Allah berikan kepada diri kita ini. Maka ketika Allah berikan petunjuk itu kepada diri kita, di mana kita tidak lagi bermain rasio dan akal pikir kita, betul-betul hati itu sudah hening betul di dalam keheningan, di dalam kekosongan, maka di situ makin jelas makna-makna yang Allah sampaikan kepada diri kita. Jadi saran Ustaz, Ibu, ya, apa yang Ibu alami sebenarnya itu sudah suatu jawaban. Namun jangan kita merasa cukup dan puas dalam hal kita bertawajuh. Karena di dalam kita bertawajuh, Bapak Ibu, setiap petunjuk yang Allah berikan kepada kita kadang ada sifatnya mutasabihat. Perlu petunjuk itu dengan adanya petunjuk yang lain lagi di sana. Jadi kita selalu menguras, menimba, ya, air yang ada di dalam hati kita itu. Semakin kita kuras, semakin kita timba air yang ada di dalam hati kita, maka semakin bening, semakin jelaslah petunjuk-petunjuk yang Allah akan berikan kepada diri kita ini. Jadi dalam pandang Ustaz itu sudah suatu petunjuk Allah berikan kepada diri Ibu sesuai dengan makom dan pemahaman Ibu. Tetapi itu dilatih lagi Ibu, ya sesuai dengan apa yang telah Ustaz ajarkan. Ya, jadi dilatih habis sholat subuh atau habis sholat tahajud, dilatih selalu. Ya, kalau kita selalu melatihnya, insya Allah barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana wa ma tasa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah beserta diri kita ini dan tidak ada bisa kita kehendak melainkan sesuai dengan kehendak dan maunya Allah. Jadi kita ini hidup, kita ini berbuat dan beraktivitas, jangan mengikuti kehendak dorongan nafsu kita, tapi hendaklah kita berbuat dan beraktivitas itu sesuai dengan kehendak dan maunya Allah di sana. Nah, inilah orang yang mana hidupnya telah berjalan bersama Allah, orang yang telah berbuat bersama Allah, orang yang sudah beraktivitas bersama Allah. Ketika itu dia tetap merasakan kehadiran Allah itu beserta dirinya. Jadi satu detik perjalanan hidup kita ini sampai matinya tetap selalu bersama Allah. Jadi dengarkan selalu kalam-kalam Allah di dalam hati itu, sehingga kita benar-benar paham dan mengerti ini adalah petunjuk ilahi. Bahwa petunjuk ilahi itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, selalu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Petunjuk ilahi tidak pernah dia menabrak hukum-hukum syariat. Ya, yang halal diharamkannya, yang haram dihalalkannya, itu bukan petunjuk ilahi, itu namanya nafsu di situ. Makanya ketika rohani kita sudah benar-benar bening, rohani kita sudah benar-benar bersih, sudah muncul mahabbah dan rindu kepada Allah, maka tetap Allah membukakan rahasia-rahasia hidup kita ini. Kalau kita beribadah, Allah bukakan rahasia ibadah, sholat, berpuasa dan sebagainya. Nah, disinilah kita bisa merasakan dan mengatakan hidup kita selalu senantiasa bersama Allah. Mungkin itu jawabannya untuk sementara Ibu. Tetap dilatih tawajuhnya, insya Allah. Jadi bertawajuh itu cara melatihnya Bapak Ibu dengan pertanyaan yang ringan-ringan lebih dahulu. Ya, pertanyaan yang ringan-ringan itu maksud Ustaz, apabila Bapak Ibu melihat namanya YouTube yang Ustaz sampaikan tentang kajian tauhid dan ilmu ma'rifat ini, sekiranya Bapak Ibu tidak dapat pahamnya dalam ilmu yang Ustaz sampaikan, nanti habis sholat isya, habis sholat tahajud, habis sholat subuh, lakukan tawajuh di situ Ibu. Insya Allah nanti Allah akan berikan jawabannya. Bukankah Rasul katakan, ya,
menjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melatih batinnya untuk berdialog dengan Allah, membuka rahasia-rahasia ilmu Allah ini, pasti dia akan mendapatkan jawaban itu. Yang penting, saran Ustadz kepada kita semua, istiqomah kita tetap ya membersihkan rohani dan jiwa kita, berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Makanya Allah katakan, wa alla istaqamu ala tariqati ila asbainahum ma'an qadaqah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku, imtisalul amri wajtanibun nawahi, apa yang aku perintahkan dikerjakannya, apa yang aku larang ditinggalkannya, lalu dia istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuk itu, aku tetap akan selalu membimbing hati dan ruhaninya untuk tetap di dalam keridhaan aku, kata Allah. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan bimbingan, tuntunan hidayah dan petunjuk Allah, ya. Hati kita ini selalu membimbing lisan kita kalau kita bicaranya hal yang baik. Hati yang sudah mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah, dia akan menyuruh mata dan telinga ini untuk memandang, mendengar kepada yang baik. Hati yang sudah mendapatkan hidayah petunjuk Allah, dia akan menyuruh akal pikir kita berpikir yang baik, menyuruh tangan kita meraih kepada yang baik, menyuruh kaki kita melangkah kepada yang baik. Dan dia akan menyuruh anggota tubuh kita ini tetap dalam keistiqomahan, berbuat baik selalu kepada Allah. Itu hati yang telah dibimbing dan dituntun oleh Allah. Begitulah sebenarnya Ibu bertawajuh itu sebenarnya. Nanti sampai Ibu bertawajuh itu kadang-kala tidak pakai kafiyat lagi. Kalau melatih awalnya pakai kafiyat, astagfirullahaladzim. Nah, kita berwudu berkafiyat kita, baca yang Ustaz bacakan. Kadang bertawajuh itu sedang Ibu memasak, menggosok, sedang beraktivitas di kantor, di pasar, hati itu selalu berkalam-kalam. Dia membimbing dan menuntun kita. Kadang kita sedang menyetir, bawa mobil, kadang kita mau tidur, diajari oleh Allah di situ. Jangankan seperti itu Bapak Ibu di tidur, kadang kita di kamar kecil saja, ya kadang ada setuju di dalam kamar tidur. Jadi yang pentingnya tadi itu selalu sunyikan, kosongkan, heningkan hati dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya membuat hati itu akan menjadi mendung. Hati ini akan menjadi penuh dengan awan-awan atau nipat-nipat batin. Jadi selagi hati kita tidak dikuasai oleh dunia, nafsu dan akal pikir, tidak dijajah oleh belenggu nafsu dan akal pikir, tidak ada lagi nipat batin di dalamnya, insya Allah Bapak Ibu. Karena berdialog dengan Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja. Bahkan ketika Ibu nanti mau keluar rumah, mau pergi ke pasar, kata Allah, jangan dulu pergi, berhenti dulu, sini aja dulu sebentar. Nah itu kalam. Nah, barulah pergi, kata Tuhan. Ikutilah seperti itu kalamnya. Kadang Ibu mau beli ikan di pasar, yang ini yang dipilih, kata Tuhan. Jangan yang itu. Nah, kadang bukan dengan ikannya Bapak Ibu, dengan hati orang tuh kita langsung ngomong dengan hatinya itu. Nah, begitulah orang yang sudah dibukakan Allah kasab hatinya, berdialog dengan Allah, sehingga kasab hati pada seseorang pun kadang-kala dia berbunyi ngomong di hadapan kita tadi itu. Walaupun lisan orang tidak berkata, tapi hatinya berkata, kita bisa mendengarnya. Nah, begitulah hubungan kita dengan Allah. Jadi kata kuncinya dalam pandang Ustaz, kalau Bapak Ibu bisa berdialog dengan Allah, ya, kenapa kita tidak bisa berdialog dengan hati orang itu? Nah, itu kuncinya tuh. Kalau kita bisa berdialog dengan Allah, kenapa kita tidak bisa berdialog dengan alam semesta ini? Nah, inilah rahasia-rahasia. Kalau Allah sudah berikan kita namanya ilmu laduni dan ilmu kasab, insya Allah selalu kita itu di dalam kandungan rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawabannya Bu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.